Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Martoria Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di Minggu Sengsara pertama tanggal 9 sampai tanggal 15 Maret tahun 2025 dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Lama Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11 serta tema mingguan Gemim, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutup. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih, penyertaan bahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kesehatan kekuatan yang senantiasa Engkau berikan. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Maka kami meminta Roh Kudus Tuhan, biarlah menuntun kami agar kami benar-benar boleh memahami dan mengerti setiap maksud Tuhan dalam. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat 11 dengan tema kebahagiaan orang yang diampuni dosa. Dari Daud, nyanyian pengaji. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah sembunyi. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai semua yang kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dengan tema bulanan Terang Yesus Kristus Menerangi Era Digital, Gereja yang Mengajar dan Mengembalakan, serta tema mingguan Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Alasan pemilihan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan era digital saat ini merupakan anugerah Tuhan Allah bagi kehidupan manusia. Kendati telah memberi banyak kemudahan dalam hal akses informasi dan komunikasi yang lebih cepat dan efisien, dan peningkatan produktivitas melalui industrialisasi, namun produk teknologi digital dapat pula digunakan untuk hal-hal yang salah. Misalnya dalam praktek layanan seks online yang memicu perilaku seks yang tidak sehat, ujaran kebencian atau cyberbullying,
penipuan online atau phishing, serta berita bohong atau palsu, dan judi online. Semua ini menunjukkan bahwa di era digital ini manusia dapat jatuh dalam dosa yang disebabkan oleh penggunaan teknologi digital yang tidak benar dan tidak bijak. Lebih jauh lagi, di era digital ini dosa manusia mengambil bentuk yang semakin canggih, beragam, dan berubah. Kesadaran bahwa manusia dapat jatuh dalam dosa menuntut kita untuk senantiasa waspada dan selalu berdoa kepada Tuhan Allah, sebab Dia tidak menghendaki kita terus-menerus hidup dalam dosa. Kasih setia Tuhan Allah memberi harapan bahwa ada jalan untuk pengampunan bagi mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat. Inilah kebahagiaan sejati orang percaya, sebagaimana tema, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Mazmur dalam bahasa Ibrani, Mizmor, berarti sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Sedangkan Tehillim artinya puji-pujian atau nyanyian pujian. Tehillim adalah kitab Mazmur Ibrani yang berisi 150 Mazmur. Kitab Mazmur pasal 32 merupakan nyanyian pengajaran atau nyanyian hati yang menggambarkan doa ucapan syukur seseorang yang diampuni dosanya. Setelah mengalami siksaan batin yang hebat karena dosanya, adapun uraiannya sebagai berikut. Pertama, di dalam ayat 1-2, pemazmur menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan pada pengampunan dari Tuhan Allah. Kata berbahagia dalam bahasa Ibrani, asre, menunjukkan suatu keadaan yang diberkati dan bahagia. Kebahagiaan ini berasal dari pemulihan hubungan dengan Tuhan Allah. Pengampunan Tuhan Allah merupakan anugerah yang membebaskan dan memulihkan kehidupan manusia. Ini bukan sekedar penghapusan hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan yang rusak akibat dosa. Rasa ditutupi dosanya dalam bahasa Ibrani, kesui, kata ai, merupakan menggambarkan tindakan Tuhan Allah yang menutupi dosa manusia. Hal ini tidak berarti bahwa Tuhan Allah mengabaikan dosa, tetapi Dia menghapusnya. Pernyataan diampuni, ditutupi, dan tidak diperhitungkan menyatakan kesempurnaan, komplit pengampunan yang diberikan oleh kedua. Di dalam ayat 3-4, frasa ketika aku berdiam diri menggambarkan sikap seseorang yang menyembunyikan dosanya atau tetap melakukan dosa. Dosa yang tidak diakui memiliki dampak yang merusak, baik secara fisik maupun emosional. Kata tulang melambangkan kekuatan seseorang. Ketika dosa disembunyikan atau dilakukan terus-menerus, kekuatan ini terkuras, menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan bahkan penyakit. Juga dapat menyebabkan penderitaan emosional yang bertambah. Mengeluh menggambarkan rasa sakit, kesedihan, dan keputusasaan yang terus-menerus. Dosa yang tidak diakui menjadi beban berat yang menggorogoti sukacita dan kedamaian batin. Dosa yang disembunyikan bahkan bisa membuat seseorang kehilangan semangat, gairah, dan kemampuan untuk melayani. Ketiga, ayat 5 merupakan titik balik dari perjalanan iman pemazmur. Setelah mengalami penderitaan akibat dosanya, ia datang kepada Tuhan, mengaku dosa, dan menerima pengampunan. Kata mengaku dalam bahasa Ibrani
OD mengandung makna menyatakan atau mengakui secara terbuka. Setiap pengakuan dosa haruslah dilakukan dengan jujur, tulus, dan mengungkapkan semua dosa yang telah dilakukan. Tuhan Allah yang digambarkan sebagai yang penuh kasih berkenan mengampuni ketika manusia datang berbalik kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dia berkenan menghapus kesalahan dan memulihkan hubungan manusia. Keenam, ayat 6-7 menunjukkan pentingnya doa di tengah kesesakan. Doa merupakan ungkapan ketergantungan kepada Tuhan Allah dan pengakuan pemazmur yang membutuhkan. Kesesakan dapat merujuk pada berbagai macam kesulitan yang menyusahkan. Di tengah masa kesesakan atau dalam segala hal menyengsarakan, umat dapat berdoa kepada Tuhan Allah yang bersedia mendengar dan menjawab. Mereka yang berdoa kepada Tuhan Allah di waktu kesesakan akan mengalami perlindungan dan pemeliharaan-Nya. Di tengah bagian ini, pemazmur menggambarkan Tuhan Allah sebagai tempat persembunyian yang aman, memberikan perlindungan dari bahaya dan bencana. Kelima, ayat 8-9 mengungkapkan janji Tuhan Allah untuk memberikan bimbingan dan perlindungan kepada mereka yang percaya. Dia akan menunjukkan jalan yang benar, memberikan hikmat dan pengertian untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam hidup. Karena itu, janganlah bodoh seperti kuda atau gagal. Pemazmur mengingatkan kita untuk tidak keras kepala dan memberontak terhadap dunia. Kuda dan bagal adalah hewan yang kuat, tetapi seringkali tidak patuh. Membutuhkan kekang dan cambuk untuk mengendalikannya. Tali les dan kekang adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan hewan yang liar dan tidak patuh. Ini menunjukkan bahwa bimbingan Tuhan Allah seringkali menggunakan disiplin dan teguran untuk membawa setiap orang kembali ke jalan yang benar. Tindakan disiplin dapat dilihat sebagai bentuk pernyataan kasih yang dapat membawa atau memelihara kehidupan yang baik di hadapan. Keenam, ayat 10-11 merupakan ajakan pemazmur untuk memilih jalan pengampunan dan sukacita melalui pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka yang menolak untuk bertobat dan terus hidup dalam dosa akan menghadapi konsekuensi yang menyakitkan. Kesakitan dalam bahasa Ibrani makobim di sini mencakup penderitaan fisik, emosional, dan spiritual. Sebaliknya, mereka yang percaya kepada Tuhan Allah dan menerima pengampunannya akan mengalami kasih setia-Nya yang melimpah. Mereka akan bersukacita dan bersorak-sorai. Sukacita ini bukanlah kesenangan sementara, melainkan sukacita yang mendalam dan abadi yang berasal dari hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Makna dan implikasinya. Yang pertama, Mazmur 32 mengajarkan tentang kebahagiaan sejati yang diperoleh melalui pengampunan dosa dan kejujuran di hadapan Tuhan. Pemazmur menunjukkan bahwa ketika dosa diakui secara jujur, Tuhan Allah bersedia mengampuni dan memulihkan hubungan kita dengannya. Yesus Kristus menggenapi apa yang dinyatakan dalam Mazmur 32. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menghapuskan dosa-dosa manusia dan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua, perayaan Minggu Sengsara adalah waktu yang merenungkan penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus bagi pengampunan dosa. Saat ini kita diingatkan tentang pentingnya pertobatan
pertobatan dan pengakuan dosa untuk pemulihan kehilangan. Kita juga diajak untuk merenungkan kebahagiaan sejati yang akan datang dari pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan. Ketiga, orang percaya dapat membawa doa dan permohonannya kepada Tuhan Allah yang mendengar dan menjawab doa. Bukan hanya dalam masa-masa sulit, tetapi dalam berbagai situasi kehidupan. Umat manusia, orang percaya sepatutnya berdoa kepada Tuhan Allah yang dapat. Keempat, di era digital saat ini, pelayanan pengembalaan warga gereja menghadapi tantangan baru. Teknologi digital melalui media sosial dapat menjadi sarana yang menggoda untuk menyembunyikan atau menutupi dosa, serta menciptakan citra diri yang tidak jujur. Gereja hendaknya mendorong jemaat untuk hidup dalam kejujuran dan kebenaran, bersedia mengakui dosa dan mencari pengampunan dari Tuhan. Semestinya teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat iman warga gereja dalam menghadapi tantangan semuanya. Bukan sebaliknya, justru menjerat warga gereja hanyut dalam berbagai hal. Oleh sebab itu, apapun tantangannya, pertobatan yang sungguh-sungguh dan pengampunan dari Tuhan Allah tetap menjadi satu-satunya jalan menuju. Demikian kita telah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, dan mari kita segala puji dan syukur kami naikkan kepada yang terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, dengar, ataupun kami renungkan di saat ini. Mohon Tuhan, biarlah kami boleh dibimbing oleh Roh Kudus-Mu dalam melakukan setiap firman-Mu dalam hidup. Di kami yang berdoa, bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.